Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di channel Fikih Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agama yang hak, memberi petunjuk kepada segenap manusia ke jalan kebaikan, untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hukum dalam Islam ada 5. Yang pertama, wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Yang kedua, yaitu sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga, haram, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat, makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum atau tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Yang kelima, mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Dalil fikih ialah 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma' mujtahidin, 4. qiyas. Sahabat muslim, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab toharoh atau bersuci. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang sangat penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Shadaqallahul azim. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. A. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. B. Kaifiat atau cara bersuci. C. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. D. Benda yang wajib disucikan. E. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bersuci ada 2 bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Macam-macam air dan pembagiannya. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya suci menyucikan, walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang 3, yaitu warna, rasa, dan baunya, adalah sebagai berikut. A. Berubah karena tempat, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. B. Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. C. Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. D. Berubah karena tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalkan berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon
yang berdekatan dengan sumur atau tempat air itu. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu 1. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Yang kedua, air sedikit kurang dari 2 kulah sudah terpakai atau menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan sebagainya. Yang ketiga, melanjuti air yang bernajis. Air yang termasuk bagian ini ada 2 macam. A. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. B. Air bernajis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak berarti 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya air itu tak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Yang keempat, air yang yaitu yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Sahabat Muslim, demikian untuk pembahasan pada episode kali ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya dengan melanjuti tentang bab toharoh. Jangan lupa saya mohon dibantu untuk subscribe-nya, like dan share serta komen yang baik. Semoga tayangan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua sebagai pembelajaran tentang hukum-hukum ilmu fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.